Halo para Wadwers dimanapun Anda berada sekalian, terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi teman-teman yang baru saja mampir ke channel kami di Wadu Sanjaya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share ya jika Anda merasa video kami ini bermanfaat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali membuat video jagong ya, temanya jagong. Jadi kita berbincang-bincang tentang apa saja ya, namanya juga jagong. Nah, temanya hari ini sebetulnya temanya sudah saya siapkan lama ya, tapi baru hari ini ada kesempatan. Temanya adalah Jawa. Ya, tema sehari-hari saja. Karena kita orang Jawa, kita angkat tema Jawa. Nah, bangsa atau suku Jawa itu kan merupakan masyarakat yang memiliki jumlah atau suku yang memiliki jumlah masyarakatnya itu paling banyak ya, katanya, saya juga nggak tahu ya, atau mayoritas bisa dibilang seperti itu yang ada dalam tatanan masyarakat di Indonesia. Jadi merupakan suku yang memiliki populasi terbanyak lah gitu. Lalu disusul dengan suku-suku yang lain, ada suku Sunda, Madura, Batak, Bugis, dan lain-lainnya ya. Nah, dari semuanya itu muncul pertanyaan. Nah, siapakah sih yang layak dan pantas disebut sebagai orang Jawa atau suku Jawa? Siapakah yang pantas disebut oleh sebagai orang Jawa itu? Ayo Pak. Ya, saya. Iya saya. Kenapa? Alasannya apa? Ya saya. Alasannya ada pernyataan, harus ada penjelasan Pak. Itu tidak perlu dijelaskan, tidak perlu tanyakan, karena itu adalah sebuah pengakuan, cukup. Ini ya, harusnya pertanyaan itu butuh penjelasan. Pernyataan itu butuh penjelasan. Ya. Hanya seperti itu saja. Iya. Waduh, ini nanti kalau nah, itu kalau hanya pengakuan saja itu ini akan membunuh pertanyaan yang lain. Pertanyaan lain nggak bisa dijawab nanti. Nah, oke lah, nggak apa-apa, terserah. Kita lihat aja ya. Kita nomor 2 aja. Kemudian menurut Pak Yono ya, ini namanya Pak Yono. Tadi belum kenalan, lupa saya. Yang kedua, ya, hanya butuh pengakuan saja tadi katanya ya. Dia mengakui sendiri gitu. Nah, nomor 2, arti Jawa itu apa? Arti Jawa itu loh Pak. Jawa, jujur dan waspada. Jujur dan waspada katanya. Itu arti Jawa. Oke. Nah, oke, langsung aja ke nomor 3 lah. Nomor sebetulnya ada lagi di sini. Tapi ini saya tahu jawabannya nanti. Ya, soalnya terlalu simpel. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa suku Jawa atau orang Jawa itu memiliki persebaran yang luas? Ya, di mana-mana kita bisa menemui orang Jawa. Terus bahkan sampai ke luar negeri, bahkan di seluruh dunia mungkin ya. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Tidak hanya Jawa, semua suku bisa di mana aja. Tergantung kitanya aja bisa menempatkan diri kita di mana. Disitulah kita bisa gimana. Oke, ya. Jadi menurut Pak Yono tadi tidak hanya suku Jawa yang menyebar ke seluruh dunia, tapi ada suku bangsa yang lain juga. Nah ya, itu tadi. Dan orang Jawa itu memiliki semboyan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana-mana bisa diterima orang Jawa ini.
Nah, ada orang datang ya. Oke ya. Nah, itu saja deh, sampai itu dulu aja ya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu. Nah, nanti saya akan berikan penjelasan di belakang. Oke ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Nah, sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi sih. Ya, ada pertanyaan lagi. Ya, misalnya bangga atau tidak jadi orang Jawa, itu sudah pasti sudah bisa dijawab ya. Terus kalau orang Batak itu memiliki berbagai macam marga, ya kan? Ada marga Sitorung misalnya, Huta Barat, Simorangkir, Sitanggang. Nah, terus kenapa kok orang Jawa nggak punya marga? Ini masih jadi misteri. Ya, ya Pak ya. Ada mungkin yang punya marga tapi hanya terbatas di kalangan-kalangan tertentu, misalnya kerabat keraton gitu ya. Tapi umumnya orang Jawa itu tidak punya marga. Nah, itu saja. Terus ada lagi sih sebetulnya. Kita tahu kalau di Pulau Jawa itu sendiri sebenarnya tidak hanya dihuni suku Jawa. Misalnya ada suku Sunda, ada suku Samin, ya, sedulur sikep itu. Kemudian ada suku Osing, ada suku Betawi itu. Jadi, nah, tapi apakah mereka itu bisa disebut orang Jawa? Ya, meskipun mereka menyandang nama suku yang berbeda. Padahal kan tempatnya juga sama di Pulau Jawa. Nah, kesimpulannya terakhir Pak, terakhir. Apa yang membedakan suku Jawa dengan bangsa lain? Suku Jawa dan bangsa lain ya. Dalam satu pulau Jawa kita beragam-ragam suku. Beragam-ragam suku jadi satu kepulauan Jawa, ya itulah hebatnya. Pulau Jawa terdiri dari beberapa suku, tetap jadi satu negara Jawa Nusantara. Oke, thank you. Iya, itu ya. Penjelasan dari Pak Yono singkat, padat, dan jelas. Ya, sebetulnya ada lagi, cuma orangnya sudah kabur. Ya, orangnya sudah kabur. Ya, oke, akan saya jelaskan. Menurut sudut pandang saya pribadi, ya. Dari pertanyaan pertama tadi, siapakah yang layak disebut sebagai suku Jawa? Nah, yang layak disebut sebagai suku Jawa. Tapi sebelum menjawab itu, saya harus jelaskan bahwasanya suku Jawa itu berbeda dengan suku-suku yang lain. Kalau suku yang lain dia memiliki ketua adat, ya, kepala suku. Tapi di Jawa itu tidak ada kepala suku, aturan-aturan adat yang begitu banyak itu tidak ada. Ya, tidak ada seperti itu. Nah, sebetulnya teman-teman, semua orang bisa menjadi orang Jawa. Bisa. Karena di Jawa tidak memandang yang namanya marga, tidak ada itu. Silsilah harus ibunya harus Jawa gitu, enggak. Jadi semua bisa menjadi orang Jawa. Jadi suku Jawa itu termasuk suku yang paling terbuka kepada siapa saja. Asal syaratnya satu, memiliki tata krama unggah-ungguh. Ya. Njowo, istilahnya Njowo. Njowo itu mengerti situasi yang ada di Jawa ini. Jadi sopan santun, tata krama, ya, unggah-ungguh ya, mereka akan bisa disebut sebagai orang Jawa. Banyak orang Ambon yang tinggal lama di Jawa, dia sudah mengerti, tahu tata krama, tahu unggah-ungguh, dia bisa disebut sebagai orang Jawa. Nah, itu. Jadi siapa saja bisa disebut orang Jawa. Yang penting mengetahui unggah-ungguh, tata krama, sopan santun khasnya orang Jawa. Nah itu. Terus apa sih arti Jawa? Tadi apa tuh? Pak Yono tadi lupa, berjaga-jaga dan waspada apa tadi. Tapi kalau menurut sepengetahuan saya, Jawa itu adalah bahasa Kawi kuno, bahasa kuno ya. Artinya itu padi. Ya. Jawa Dwipa itu adalah tanah atau pulau yang
ditumbuhi dengan padi. Ya, itu artinya. Ya, karena di situs Liangan itu ditemukan fosil padi atau bekas padi yang terbakar itu umurnya sudah 2000 sekian tahun, ya. Dan bisa jadi padi itu berasal dari Nusantara, ya. Kemudian kenapa suku Jawa memiliki persebaran yang luas sampai luar negeri, ya. Tadi Pak Yono memberikan penjelasan kurang begitu lengkap, saya akan lengkapi. Suku Jawa bisa menyebar luas ke seluruh dunia itu karena dulu orang-orang Jawa itu adalah terkenal sebagai seorang pelaut yang ulung, ya. Mereka gemar mengarungi samudera luas, ya, terkenal sekali. Bahkan ada kapal jung itu bisa sampai ke seluruh keliling dunia. Bahkan menurut prasasti atau relief-relief candi yang ada itu seperti misalnya di Candi Borobudur itu sudah ada relief kapal itu, ya, kapal. Jadi merupakan hal biasa kalau orang Jawa bisa menyebar ke seluruh dunia karena memang kegemaran mereka adalah berlaut, berdagang, ya. Bahkan catatan-catatan Cina menyebutkan bahwa perahu-perahu dari selatan, ya, dari Jawa, dari Nusantara itu adalah kapal-kapal yang besar yang bisa mengangkut bertonton barang, ya, atau bahan makanan. Bahkan mereka bisa berlayar berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di tengah laut tanpa perlu bersandar karena kemampuan kapalnya memang begitu luar biasa, ya, zaman dulu. Sejak Mataram kuno itu sudah terkenal sekali, ya. Bahkan di mana itu di Madagaskar itu mereka tuh gennya itu memiliki gen suku Jawa, gennya sama dengan gennya orang Jawa, ya. Nah itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, kalau orang Batak memiliki marga, kenapa orang Jawa tidak punya marga? Nah itu tadi, karena orang Jawa itu orang yang sangat terbuka, siapa saja bisa menjadi Jawa, ya, asal tahu tata krama itu tadi. Makanya marga tidak digunakan, ya, atau hanya sedikit ada yang menggunakan marga, tapi biasanya mereka adalah dari kalangan istana atau keraton, ya. Ya, misalnya marga marga Jaya seperti itu, ya, Sanjaya, marga Hamengkubuwono misalnya, Raharjo, ya, Kusumo, Diningrat, itu biasanya mereka masih pakai sampai beberapa generasi. Tapi nanti biasanya di generasi keberapa mereka tidak pakai, ya. Mereka istilahnya mereka tuh itu tadi sikap dari orang Jawa itu kan menunduk, rendah hati, unggah-ungguh, ya. Dia tidak menunjukkan kalau dia itu orang dari kalangan keraton atau keturunan trah dari keraton. Jadi mereka sembunyikan marga mereka, malah disembunyikan, ya. Oke, berikutnya. Nah, kita tahu kalau di Pulau Jawa itu Pulau Jawa itu di dalamnya itu tidak hanya orang Jawa. Di sana ada suku Sunda, suku Betawi, suku Samin, suku Osing. Nah, apakah mereka itu orang Jawa? Bisa disebut orang Jawa? Bisa, ya. Jadi sebetulnya suku Sunda itu Jawa, suku Betawi itu Jawa, ya. Sebetulnya mereka keturunan dari orang Jawa, ya. Dulu sebelum ada suku Betawi, suku apa, itu semuanya Jawa semuanya, ya. Tapi karena kepentingan politis, masing-masing kelompok memiliki kerajaan sendiri, membangun lingkup masyarakat sendiri. Nah, mereka ingin membedakan diri, ya. Mereka membuat perbedaan lah gitu istilahnya, ya. Sebetulnya semuanya dulu itu Jawa, ya. Bahkan Sumatera itu bisa dibilang Jawa, ya, satu keluarga. Karena terjadi perbedaan, yang satu Hindu, yang satu Buddha, awalnya seperti itu, akhirnya terpisah secara politis, ya. Sriwijaya dan juga Mataram kuno dulu, ya. Hanya dua itu aja dulunya, ya. Kemudian terpisah karena politis, negaranya berbeda, kerajaannya berbeda. Nah, terus Mataram kuno juga nantinya juga akan pecah jadi Pasundan, ya,
jadi Galuh itu, dan mereka akhirnya jadi suku Sunda. Kemudian ada yang pecah lagi jadi Betawi ya. Nah seperti itu, orang Betawi itu sendiri sebetulnya adalah pecahan dari Sunda ya. Mereka menamakan dirinya sendiri Betawi. Jadi seperti asalnya semuanya adalah Mataram atau Jawa kuno atau Jawa itu. Semuanya itu. Nah, hanya karena politisnya aja. Belum lagi setelah ada isu perang Bubat, semakin terpisah lagi secara politis ya. Semakin terpisah lagi. Saya sebetulnya sama. Ya, terus yang terakhir, nah kesimpulannya apa yang membedakan suku Jawa dengan suku yang lain? Adat istiadatnya tentunya, ya adat istiadatnya orang Jawa itu khas, ya khas sekali, ya gamelannya, kemudian tata bahasanya itu juga berbeda. Di suku Jawa itu memiliki beberapa level bahasa yang menunjukkan status atau tingkat sosial dan juga usia. Semakin tua biasanya semakin dihormati menggunakan kromo itu. Ada kromo inggil, kromo madya, ya, ngoko, ya. Semuanya memiliki fungsinya masing-masing, ya. Kalau di keraton ada bahasa Bagongan juga, bahasa yang digunakan di dalam sistem keraton. Apa yang harus dipertahankan dari suku Jawa? Kemampuan kehebatan mereka dalam mengurusi padi, ya, dalam bertani itu hebat sekali orang Jawa. Dalam permaritiman, dalam membaca astronomi, ya, dalam berlayar itu kan mereka butuh pengetahuan astronomi, itu yang harus dipertahankan sebetulnya. Terus kemampuan mereka dalam membangun bangunan, arsitektur, hebat sekali orang Jawa itu. Ya, kota-kota besar itu siapa yang membangun? Kebanyakan adalah orang Jawa. Ya, orang Jawa ya. Jakarta itu kulinya itu kan Anda lihat itu pasti orang Jawa, ya. Meskipun di sisi lain orang Jawa juga kadang disisihkan apa ya namanya? Tidak terlalu dipandang ya orang Jawa itu. Tapi sebetulnya mereka hebat. Orang Jawa itu hebat. Kita harus bangga seperti itu. Etnosentrisme ini sebetulnya. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Ya. Apalagi ya? Perjuangan mereka sangat luar biasa. Bangsa yang pekerja keras sebetulnya. Ya, meskipun ada orang yang menganggapnya orang Jawa itu kalem, terlalu kelemar-kelemar, ya. Tapi itu juga tidak sepenuhnya betul, ya. Dalam kelemar-kelemarnya orang Jawa itu adalah fokus. Mereka membangun, ya. Nah, apalagi ya saya lupa tadi. Ya, astronominya tadi, sikapnya harus dipertahankan itu tadi, ya seperti itu tadi ya. Sopan santunnya, orang Jawa bisa hidup di mana saja, bisa bergaul dengan siapa saja secara terbuka tanpa menyinggung perasaannya. Ya, budayanya sangat luar biasa. Tari-tariannya, pusakanya, kerisnya dan lain-lainnya luar biasa semua. Ya. Oke, nah itulah. Terus ketika negara Indonesia berdiri, orang Jawa itu mengalah. Ya, meskipun orang Jawa itu memiliki populasi yang banyak, tapi mereka rela atau legowo menerima bahasa Melayu Indonesia atau Melayu baru untuk dipakai sebagai bahasa persatuan, tidak menggunakan bahasa Jawa, ya. Orang Jawa legowo sekali, ya. Seharusnya kalau orang Jawa itu paling banyak harusnya bahasa Jawa yang dipakai, ya. Tapi karena bahasa Jawa memiliki level-level yang tadi yang tidak semua orang mampu memahami, jadi akhirnya kita berikan ke bahasa Melayu baru, ya. Melayu Indonesia, ya. Sebagai bahasa pergaulan, lingua franca. Nah, itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Tadi sudah pamit, sekarang pamit lagi ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Waduers.